Terkepo-kepo, jumpa lagi dengan Orex, obrolan receh kita semua bersama saya Kea dan Sony yang akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Orex seperti biasa selalu hadir setiap Jumat malam jam 10. Simak terus sampai dengan selesai nanti 1 jam ke depan. Tetap di Orex, obrolan receh kita semua. Yoi. Oke deh, nah kali ini nih, topik kita malam ini nih, sebenarnya kita itu terinspirasi dari perbincangan Orex yang kemarin. Yes. Gitu. Kemarin tuh teman kita kan cerita ya, Betul. pengalamannya Pengalamannya. yang pulangnya kuyup hujan-hujanan motor-motoran. Betul, buat ya nganter kan? ciki. Buat yang terciki. Kalau kalian ingat itu kalian pasti tahu deh gitu. Betul. Nah itu akhirnya terinspirasi nih. Sony terinspirasi. Mam, gimana kalau kita angkat pengorbanan cinta itu gitu. Tapi masalahnya pengorbanan cinta itu beda tipis sama kebodohan. Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Banyak yang bilang begitu. Tapi kita nggak bisa judge juga bahwa ya udahlah biar nggak bodoh jangan berkorban, ya nggak gitu juga gitu. Tapi kita bisa lihat situasinya. Jadi malam ini topik kita itu adalah pengorbanan versus kebodohan dalam percintaan. Yoi. Terinspirasi dari pengalamannya guys kita malam ini Dan gila. Abang gila. Dua sejoli yang kemana-mana. Dua sejoli di mana laki perempuan ini? Iya, ini laki sama laki. Jadi mencurigakan nih, enggak kan? Iya. Aman ya? Aman. Jadi gimana kabarnya? Bang Kim sama Bang Gilang? Baik, alhamdulillah. Aman ya? Macet nggak tadi kesini? Enggak lancar. Lancar. Iya. Hati macet nggak hati? Hati alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Kalau Bang Kim hati? Hati lancar, Lancar ya? jalan tol dalam kota. Oh, lancar banget. Juga nggak ada hambatan. Iya. Hambatan ya. Ada hambatan. Saja. Iya, benar. Iya nih, jadi Kim kemarin kan Kim sempat cerita nih. Mungkin ada yang belum ikutan kemarin dengar ceritanya. Tapi kayak Gilang kemarin yang ceritain ya. Iya, semua di sama Bang Gila tuh. Yang spill dia ya? Iya. Oh, dia yang diam aja dari kemarin yang kemarin itu kok disentil-sentil ya. Udah sekalian aja. Oh, emang ada urusan pribadi apa sih sama Kim sampai sentil-sentil terus? Nggak ada Ada sebenarnya, ini. cuma karena tahu aja. Oh. Tahu aja. Tapi itu kocak banget loh, maksudnya lo bela-belain. Tapi ceritain lagi deh. Coba ceritain ulang deh. Pengen tahu lagi. Suatu hari, ayo berduaan lo ini dulu lah. Waktu itu sih emang posisinya kan emang waktu itu kan kerja ya. Beli pas iseng-iseng beli ciki satu buat makan di event itu kan. Makan itu iseng lah upload di Instagram. Jarang nih nemu ginian, ya kan? Di komen lah sama orang itu. Maksudnya apa sih jarang nemu ginian? Ciki kan di mana-mana Iya, banyak, kan? bro. Kalau ciki itu kan kebetulan rasa itu kan dulu kan susah. Mi. Oh. Pokoknya ada satu rasa yang sulit Sulit. didapatkan saat itu. Oke. Rasa apa itu? Rasa yang pernah ada. Terus Oke. sulit nih gitu. Ya kan sulit nih udah gitu kan. Pas di lihat kayak di Jakarta nggak ada nih. Cuma kayaknya di Tangerang doang nih. Ya kan ya udahlah. Beli itu update di sosmed, dia komen, dia mau. Ngomong apa dia? Pas dia bilang dia mau, dia ngomong apa? Ngomongnya gimana? Dia ngomongin, wih enak tuh, ya kan? Oke. Mau dong, mau berapa? Kasih gue balas dong, Heeh. mau berapa? Heeh. Sedus. Gue tanya dong, mbak ada nggak sedus? Nggak ada. Oke. Ya udah ya ada di situ gue ambil semua. Oke, Oh. sebelum lanjut nih. Yang komen itu siapa pacar? Enggak sih bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Siapa tuh kalau bukan pacar? Teman atau ada hubungan? Kalau dibilang ada hubungan sih enggak ya. PDKT? PDKT ya sih. lebih PDKT. Terus Oh. apa yang dikorbankan kalau itu? Iya ya. Pacar bukan. Makanya bingung juga PDKT sih. ya antara iya dan tidak. Dengan membawa itu apa yang itu selain itu. Tidak ada yang diincar sih sebenarnya Pak. Ya karena kita kan namanya pengen berbuat yang tulus pada perempuan ya kan. Oke. Karena kan ibaratnya banyak lah istilah fuckboy gitu. Heeh. Nah kita mau bedain nih, kita ini bukan fuckboy gitu. Oh, fuckboy itu apa sih kalau boleh tahu? Boleh ya sih? Fuckboy itu cowok-cowok
Brengski. Oh, Brensky. Nah akhirnya si Ciki itu lo antar ke rumahnya. Diantar Dari mana ke mana itu? Itu kan waktu itu masih tinggal di Cilodong. Cilodong. Cilodong tuh mana? Depok. Cilodong tuh Depok, Mam. Depok. Oh iya ya. Jauh deh pokoknya. Citayam. Oh Citayam. Oh. Pokoknya jauh. Arah Bogor, Mam. Dari situ ke Ke daerah Jakarta Utara. Wih. Widih nggak tuh? Wih nih. Naik motor. Naik motor. Hujan-hujanan. Itu sebenarnya pas ke sana belum hujan. Oh. Kan ke rumah Cici dulu lah di Sunter. Diajak juga sama Cici, udah lu ikut gue dulu deh ke mall ya kan. Temenin gua belanja. Oke. Pas pulang dari mall, ya udah gua anterin nih. Pas di jalan kehujanan. Sempetan tuh. Oke. Ya kan? Hujanan tuh berhenti dong hujannya, gue jalan lagi, begitu mau sampai itu ya cuma 50 meter lagi mau sampai rumahnya hujan, buyuk lah. Oh, alah. Oh, Tapi- Cikinya aman. Cikinya aman. Alhamdulillah, walaupun hujanan kan? Enggak apa-apa. Lo yang penting Cikinya aman. Nah, setelah itu ketika Bang Kim ngasih cikinya itu, lalu si perempuan itu ngomong apa? Awalnya tadinya kayak acuh tak acuh ya. Jujur tadi nggak mau turun sudah dititipin ke satpam. Udah minta banget. Iya itu benar, yang dibilang Bang Gilang benar. Awalnya emang mau, cuma pas begitu sampai, ya udah kalau misalnya dia nggak mau turun, ya udah sangkut aja gitu. Yang penting apa? Niat. 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 Intinya niat, karena kan rata-rata kan, ya mungkin orang banyak traumanya karena ya nggak tahu lah. Iya. Iya, kita mau buktiin aja nggak semua laki-laki itu seperti apa yang pernah Dia terima. terima gitu, apa yang pernah dia rasakan gitu. Kayak lagu ya. Iya, bener. Tidak semua laki-laki. Oh, nih dari Kavina nih. Oke. Gila-gilanya otaknya. Otaknya terbang Otaknya itu pas terbang itu pas ngantar nganter Ciki. Ciki. Iya benar juga sih. Bener sih. Bener, iya. Nih, kalau dari kakuku sehat-sehat ya. Cowok full effort. Ya sekarang gini, kalau kita nggak effort, kadang-kadang cewek juga, nih maunya apa sih? Disuruh ini kagak mau, suruh itu nggak mau, ya kan? Oh, tapi kan dia cuma bilang enak, kan gitu aja. Iya. Setidaknya kan kita seneng. Seneng dalam artian gini, oh diterima loh. Dia bilang enak ya kan, itu sebuah hal kecil, itu biar bisa bikin hati kita bahagia aja. Padahal kan dalam hati bisa. Bilang enak maksudnya enak yang lain bukan Ciki. Iya. Kan gua mau cerita pertama kali ketemu gimana? Itu jangan, Pak. Itu terlalu ini, Pak. Iya, iya, iya. Oh, ini. Ini gue demen nih ya kalau misal berdua tuh emang kalau ngomong ya dipancing dikit dipancing benar ya. Iya, emang. Apalagi kalau ada mancing yang nyaut ini duluan. Tapi mau nanya deh, itu ini nggak sih apa namanya? Dia nawarin masuk nggak waktu sebenarnya waktu pas datang nganterin Ciki itu dia ada nawarin masuk nggak atau rasa nggak enak gitu misalnya? Nggak ada sama sekali ya. Dia ngomong apa pada saat itu deh? Pada saat itu, iya baik banget loh, makasih ya. Udah Gitu. sebatas itu. Sebatas Setelah itu apa yang ada di pikiran Bang Kim ketika kita udah nganter jauh nih, ceweknya ternyata cuma bilang makasih baik ya gitu. Ya emang kita niatnya itu baik ya. Ya udah kita dia minta ini kita kasih, urusan yang lain mah urusan belakangan lah ibaratnya gitu kan. Yang penting udah kasih, mau disuruh masuk dulu silahkan. Enggak ya udah, kebetulan juga kan posisi udah basah kuyup tuh. Oh. Mendingan buru-buru pulang deh daripada masuk angin ya kan. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa. Tadi kan Gilang nanya kan, Sayang banget. Iya. gitu kan, ternyata nggak mengharapkan apa-apa. Hanya sekedar baik gitu, happy supaya seneng. banget, Mam. Sayang banget, luar biasa. Sampai hujan deras pun ditempuh. Betul. Gila. Lu kayak gitu nggak, Son? Ya, udah kelamaan. Berarti enggak. Berarti ya. Kalau Gilang sendiri pernah nggak pengalaman sekitar pengorbanan dalam percintaan? Atau mungkin Sejauh apa effortnya deh? Oke. iya, Misalnya. atau mungkin sekarang pas inget-inget, gue bodoh sekali saat itu ya. Iya. Ada banyak bagus. Musikannya banyak. Ya
sampai itu menjadi suatu hal yang biasa yang bukan dianggap pengorbanan gitu loh. Kayak misalnya aduh kue cubit enaknya gitu, misalnya pengen gitu ya, tuh bisa waktu itu kalau nggak salah jam 12 malam tuh gue anterin ke rumahnya tuh di Wow. agak jauh sih memang deket Cirende sana gitu contohnya ya. Cuman ya dia pernah juga misalnya gue biasa bangunnya agak siang nih mbak ya. Waktu itu tuh gue nggak sengaja handphone gue kebaca chat dari cewek lain. Aduh, Terus kan jadi marah tuh. itu udah. Enggak dulu. Oh, oke. Dia. Ya. Sekarang aman, setia gitu. Mohon maaf. Nah, terus marah kan, akhirnya tuh saking marahnya gue tuh bisa nungguin pagi-pagi dia ke kantor, gue jemput mbak, padahal ngantuk-ngantuk gitu, gue inget belum bisa tidur bener gitu, gue jemput, anterin ke kantor, terus gue balik gitu ya, habis itu udah nggak marah lagi gitu loh. Jadi ya lebih ke hal-hal gitu sih sebenarnya pengorbanan ya, tapi akhirnya jadi sering gitu kan begitu, jadi Itu mah bukan pengorbanan ya, permohonan maaf. Oh, Mohon iya. maaf. Tapi terus-terusan. Kenapa sih lu batuk-batuk? Ada kode apa sih? Nggak ada sih. Pegang sini aja tapi nggak enak. Ada kode apa? Oke. Nih, ada pertanyaan dari Kavina nih. Buat Kim ya, Kavina ya? Nah, terus pacaran nggak sama dia? Yang jelas sih enggak ya. Oh, lo kurang mahal bawaannya, Bo. Ciki cuma 7. dia ketikung. Ah, ketikung. Ketikung. Ada cerita baru. Teman sering baper yang terus. Oh iya. Cuma kita kan nggak tahu ya. Iya. Di balik itu ada dibalikannya lagi gitu. Iya, iya. Dan itu teman sendiri. Iya. Waduh, Yang nikung. Iya. pacaran. Enggak. Ya ibaratnya HTS-an aja lah kalau kata kids zaman dulu. HTS. Iya. Ini singkatan dari apa? Hubungan tanpa status. Iya. Oh iya HTS itu. Gila juga ya. Oke Iya, iya. juga sih. Iya. Oke, kalau lo sendiri pernah nggak mengalami melakukan itu? Ya gue berkorban deh demi cintaku padamu. Oke, pernah waktu itu Lebaran 2016 itu aku Lebaran dari Lampung bela-belain pulang duluan ke Jakarta dulu ngambil mobil karena waktu itu pakai mobil orang tua kan. Aku izin sama bokap nyokap, Pak mah mau ini dong, ini ya bilangnya sih enggak, bilangnya mau pulang duluan nih karena mau ngumpul sama teman-teman, padahal enggak, ke rumah ngambil mobil, kita ke Sukabumi. Ke Sukabumi, modal maps yang dia kirim itu ke Sukabumi, karena dia lagi pulang ke Sukabumi Lebaran itu. Nah terus udah gitu, ya udah kita nginep di Sukabumi itu 2 hari, ya nggak terjadi apa-apa karena juga memang kan aku kan Anak baik. ya terus dikenalin ke keluarganya, pokoknya Sukabumi yang bener-bener ujung banget, yang bener-bener desa banget dan dingin banget memang, gitu. Dan kebetulan dia di situ jarang ada orang di rumah, ya udah aku bantuin nemenin aja gitu. Oh. Tapi kalau menurut gue itu bukan pengorbanan, Son. Lunya aja gatel udah pengen jalan sama dia ke. Memang aku gatel sih. Oh Bang. iya. Sekarang gue tanya deh sama kalian berdua nih ya, laki-laki, lu juga ya. Ya mama. Ini juga semua ada laki-laki di sini, boleh jawab. Ya. Apa di pikiran seorang laki-laki di saat dia mencintai seseorang atau menyukai seseorang dan dia merasa, wah gue harus berkorban deh biar gue dapetin. Kenapa sih harus gitu-gitu amat gitu? Maksudnya iya pengorbanan is good, tapi nggak gitu-gitu amat sampai cuman gara-gara sebuah makanan aja lo bela-belain gitu. Atau misalnya ya udah deh gue bangun pagi-pagi deh gue biar dia nggak ngambek sampai gitu-gitu banget. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kalian sehingga I have to do that? Kim dulu. I will treat her nicely. Kim dulu. Sampai kayak gitu-gitu banget gitu berkorbannya. Kalau gue gini nih. Ini apa opini gue sendiri ya, Mi. Kalau kita mengorbanin diri kita buat orang itu, pasti ya kita sih sebenarnya nggak ngarepin timbal baliknya ya. Kita bisa berbuat baik, ya pasti orang itu juga akan berbalas baik ke kita. Itulah secara umum sama manusia begitu, Say. Tapi ada juga yang enggak, Bu. Kita udah baik tapi dianya masih gitu aja, dibilangin nggak ngerti, gablek lah istilahnya. Masih ada yang gablek gitu. Oke, terus setelah lo merasakan itu, oh ya udah deh, lo pasrah aja. Bukan pasrah sih, jadi kita bakal bisa berpikir nih, oh
gue nggak worth it buat orang ini. Jadi ketulusan gue buat orang ini ternyata apa yang gue udah keluarin buat lu, tapi lu nggak ada umpan baliknya, buat apa gue terusin? Itu suatu tanda berarti si dia nggak suka sama lu dong. Itu mungkin iya, tapi dari caranya itu seakan-akan dia itu nggak mau kehilangan kita juga. Oh, Jaga fans, jaga jaga fans. Pemain. Oh, Pemain dong. Lah iya dong guys. Benar kan audiens? Oke. Iya. Kalau dari lu, Bang Gilang? Sebenarnya karena ini sih mungkin kita kalau udah ngejar kayak kalau nggak dapet tuh gimana gitu rasanya, jadi ya coba apa namanya supaya dapat gitu loh, supaya tertuju tujuannya sampai lah gitu. Apa tuh tujuannya kira-kira kalau boleh tahu Bang, Bang jadi Gilang? pacaran gitu kan misalnya. Oh, jadi laki-laki tuh seneng yang challengingnya di awal ya? Iya, tapi kalau udah terlalu susah juga, tapi terus masuk lagi yang oke juga dan nggak susah, ya kita kadang belok juga gitu loh. Kan ngapain sana susah kayak cewek cuma lu doang kan gitu biasanya. Iya Oh, sih. jadi momen challengingnya itu. Iya, momen challenging Yang itu. wow ini seru nih. Kok gue harus dapet ini, bisa nggak ya? Iya. Apalagi kalau dia cewek populer gitu ya. Iya. Yang populer, yang banyak yang ngejar, tiba-tiba dapat kan, wah kayak Iya. games. Kayak gitu lah Mbak, Oke. kira-kiranya. Wow. Tapi maksudnya ya emang kita beneran suka gitu ya, bukan kayak games terus cuma main-main gitu enggak gitu. Oh, oke. Kalau lu di kepalanya, lu kenapa senyum-senyum? Ini menarik sih pertanyaannya, jujur menarik pertanyaannya. Iya, jadi kalau aku tuh karena pengen gregetnya aja. Sebenarnya mah mau siapapun yang laki-laki manapun deketin cewek gitu ya, pasti yang dia utamain tuh rasa gregetnya itu. Ketika udah dapat, ya sebulan 2 bulan pertama mungkin ya gregetnya dapat gitu. Setelahnya ya udah kayak udah terbiasa aja gitu, sayur asem ya sayur asem gitu, sayur sop ya sayur sop gitu. Rasanya udah tahu, rasanya sama. Oh ini enak, oh ini nggak enak. Makan bareng maksudnya ya, ngobrol, makan bareng gitu. Kok gitu? Ya, tapi itu kalimat Sony itu paling sering diomongin sama dia setiap live kalau kita bahas tentang pasangan Gitu. pacaran maksudnya, bukan suami istri. Lo gitu. Gregetnya itu loh Mam di awal, tapi habis itu udah biasa aja gitu. Iya, selalu. Berarti Karena lo bosenan orangnya ya? iya, Oh banget, gitu. banget. Sama istri yang sekarang? Oh, beda konten. Nggak berani. Itu bisa di Nggak bisa di ini. Berarti itu zaman dulu, masa Zaman lalu. dulu, masa lalu. tuh lo Kasih sapunya Mam ya. gue emang tukang sapu ya. Nah gimana ya? Gue beli jualan sapu, jualan keset gitu ya. sama pengkinya Mi. Sama pengkinya jangan lupa. Apa kalau dari cewek, lo kok nggak nanya gue sih? Bukan, Dari cewek ada pengorbanan nggak gitu? nggak masalah. Cewek juga bisa bodoh juga loh dalam percintaan. Bodohnya cewek tuh di mana? Aku cuma pengen tahu doang sih, Mam, sebenarnya. Makasih Setuju. loh. Perempuan selalu pinter ya. Pemain. Main. Lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Betul. Tapi lu inget nggak perbincangan kita laki-laki mata keranjang? Iya. Kan di situ dijelaskan bahwa kalau laki-laki itu punya mata yang lebih fokus kan dibanding perempuan, lebih lebar Mm-mm, gitu kan. betul. Selain itu nih mungkin lebih banyak ke laki-laki ya. Ada sebuah penelitian dari dosen neuroestetika, itu University College London, Inggris. Dia tuh menemukan penyebab mengapa jatuh cinta bikin orang jadi terlihat atau melakukan hal bodoh Oke. gitu. Jadi caranya mereka tuh MRI otak manusia. Nah ternyata bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa takut dan emosi negatif itu tidak aktif gitu. Oke. Sehingga orang tuh kalau pas lagi jatuh cinta itu yang bikin dia happy terus. Karena emosi negatif hilang, jadi happy, Oh. jadi seneng. MRI aja bisa sampai neliti otak Ya, manusia untuk Ya, lagi emang jatuh dosennya cinta. nih. iya, gitu ya. Tapi Gitu ternyata. aku pernah sebagai karena mami perempuan gitu, aku punya pertanyaan jadinya, Mam. Mami pernah melakukan effort sejauh apa untuk pasangan? Tapi konteksnya terserah mami, mau pada saat sama suami atau sama pacar misalnya zaman dulu.
apa tuh effortnya kira-kira sejauh apa? Untungnya ya, Hmm. untungnya gue itu kalau misalnya emang pacar gue baik atau suami gue tuh baik nggak macem-macem. Eh, gue mengikuti maunya dia apa. Padahal gue I'm a free people kan. Iya Gue nggak suka diatur-atur. Sagittarius pada umumnya emang begitu. Iya, Heeh. Sagittarius tau lah. Heeh. Kalau orang bilang Sagittarius itu tukang ghosting. Bener kan? Ada benernya tapi Mam. Ghosting kan? Emang bener. Siapa bilang enggak? Iya, itu maksudku ada benernya. Kecuali sama cowok yang dia suka. Iya. Ya, Benar. itu bener suka ghosting. Mm-mm. Karena gini loh, kita tuh nggak mau repot ya. Maksudnya, ya udahlah dia udah nggak suka sama gue, udah nggak usah lah, nggak usah biarin aja. Karena kita begitu, lebih begitu, bukan ghosting. Lari, enggak, bukan itu. Karena kalau dia udah nggak suka sama kita, ya udah ngapain? Justru pemikiran aku terbalik dari Mami Kia, si cewek Sagittarius ini karena disukain jadinya senang, kayak mungkin ada sedikit bangga Jadi jadinya kita dia ghosting. ghosting karena sebenarnya nggak mau atau sebenarnya pengen ngetes aja dia beneran serius apa enggak gitu. Itu pemikiranku soal cewek Sagittarius. Mungkin itu Sagittarius yang beda kali ya. Mungkin ya. Ya, Mungkin. kalau ngomong zodiak kan beda-beda ya. Iya sih. Nanti di program lain kita ngomong tentang itu. Oke. Duh, kebetulan jadi bahas Sagittarius ya. Ya udahlah ya. Menarik menurutku. Mm-mm. Iya, iya. Yang pasti gue berkorban iya. Mm-mm. Karena gue bisa menurunkan standar gue kalau gue udah sayang sama dia. Termasuk misalnya- ego-ego Mami. Termasuk ego-ego. Ya udah deh gitu nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah melampaui batas atau udah kebangetan menurut gue dan dia tidak tidak respect dengan pengorbanan gue itu, ya udah itu tadi. Yo. Suka apa enggak? Kalau misal lu nggak mau, nggak terima, ya udah. Nggak usah lo yang mundur, gue yang mundur. Berarti Udah ghosting deh. Berarti dengan kata lain, sepanjang Mami punya hubungan percintaan nggak bisa dibego-begoin berarti kan? Ya kan gue lebih buaya daripada buaya itu. Iya, makanya. Tapi jangan salah tanggap ya guys. Maksudnya ya kalau teman-teman tahu lah ya, Mm-mm. gue nggak suka mainin cowok. Iya ya. Tapi kebanyakan cowok yang sering mainin gue dulu waktu masih bodoh ya. Oh. Kalau sekarang gue nggak mau bodoh lagi gitu. Karena pengalaman itu tadi kan. Iyalah, Jadi, dia udah tau lah nih Mm-mm. modus atau apa gitu. aku jadinya juga jadi punya pertanyaan lanjutan nih Mam. Ketika Mami berarti kan kalau Mami cinta sama orang itu juga mau cinta sama pasangan itu kan jadi pengorbanan. Nah, setiap pasangan Mami itu rasa cintanya sama atau misalnya cintanya udah habis di ini. Sebenarnya aku pernah nanya sih, cuman kan siapa tahu ada sahabat Orex kita Gue nih. bisa membatalkan jadwal gue demi pacar gue atau demi suami gue. Oh, itu full effort sih. Itu gue bisa batalin. Full Sorry ya, gue nggak ini deh. Gue excuse kita reschedule atau ya lu tolong gantiin gue deh. Berarti Mami hitungannya istriable dong. Istri Iya dong. Iya dong guys. Iya. Itu perempuan-perempuan kayak gitu istriable lah. Ya kayak istri gue menurut gua istriable. Tapi Kayak buat gue itu bodoh. kenapa? Karena karir gue jadi terhambat dulu waktu masih nikah. Oh. Karena gue selalu, iya kan Mbak. Karena selalu gue, aduh nggak bisa. Sorry deh, laki gue ini aduh nggak enak nih gue sama suami gue. Terhambat jadinya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dulu kan gue dikekang banget. Sebenarnya aku tahu alasan pasangan Mami kenapa ngekang. Karena pertama mungkin dia tahu ya ini pasangan gue yang naksir banyak. Mau nggak mau gua kekang. Jangan-jangan pacar ini istri gue ini suka selingkuh kata gitu nggak? Karena laki kalau ngekang itu aku yakin dia takut diambil orang. Jadi dia tipe orang yang apa yang gue punya harus punya gue doang. Bukan itu. Apa tuh? Karena laki-laki itu paling bukan. Karena laki-laki itu nggak mau compete. Takut kita lebih daripada dia. Oh, itu setuju. Itu Tuh, lebih ke situ alasannya. Itu poin satu. Ya nggak? Menurut gue itu poin satu, guys. Dulu kakek nenek gue gitu mbak. Jadi kalau misalnya nenek gue ada yang dari TV wawancara dia segala macam, kakek gue ngomel. Jadi mesti bohong. Karena apa? Nggak mau kalah populer kan? Nah, itulah problemnya, bukan karena takut kehilangan. Ya, aku setuju juga Itu sih. karena dia nggak mau kita Duh, gue tuh tuh lebih kalau maju Mami kayak nggak bisa gitu. kontra karena bener yang diomongin. Tapi kenapa sih mami cewek itu suka kayak ini loh, apa namanya, dia suka kayak
ya maunya apa tuh nggak ngomong gitu, mesti kita yang nebak sendiri. Ini pernah kita pernah Lu bilang tuh. Itu tuh. Kita udah bahas itu kita ya. pernah bahas ini di Orex. Soalnya ya kan pengen itu ngode-ngodein mulu ya, kita kan bingung ngode ya kan. Kita kan kadang udah mikir kerjaan segala macam Iya. gitu kan, ya udah bilang Bilang gitu kan bingung. pengen Minta minta ciki, dibeliin gitu. pengen minta beliin ciki kayak minuman apa kayak gitu ya kan, nggak usah kode-kode. Ini ngapain bilang aja. Kodenya bukan barang ya, kodenya lebih Iya. ke ini loh, lebih ke misalnya minta dibantuin Iya. atau gimana gitu Biasa ya. ibaratnya kayak gitu. Kayak Kamu Kalau- kok gitu banget sih, nggak ngerti banget sih. Ini saya lagi gini, kamu nggak bantuin gitu. iya itu. gitu, tapi nggak ngomong, tiba-tiba marah aja, Tahu-tahu gitu kangen. jalan. Kalau barang ya biasanya ngirim di DM IG gitu misalnya. Kita tuh pernah bahas sebetulnya. Kebetulan kebahasnya juga sama Vina ya, Vin ya. Gitu. Kita pernah bahas tuh waktu itu. Jadi gini, kebetulan gue pun nggak suka cewek ngode. Oh, Lu ngomong aja gitu, jangan kode-kode. Kalau bisa bantuin dong, kamu nggak kesian lihat perempuan berat-berat gitu Iya. kan, kayak gitu. Tapi emang juga banyak. Kalau menurut lu apa, Vin, kemarin, Vin? Aku lebih ke pokoknya aku kayak ditanya nih mau makan apa, dia kalau nggak ayam, sate, soto, kamu aja yang milih. Oke. nah kalau itu kan ada kisi-kisinya Iya, ya. maksudnya kan apa, ngode terserah. gitu. Nah biasanya cewek kalau kayak gitu tuh dia tuh yang sok cari perhatian, sok gaya princess, dan itu pasti umur-umur yang muda tuh. Oh, Pasti. Gitu. Tapi kalau umur-umur udah mature gitu sih ya Ngomong akan aja ya. Itu karena itu bilang kan tuh lo gaya-gaya sinetron. Iya, iya. Iya masih. Ih, kamu nggak peka deh. Kamu jahat. Kamu nggak Turunin aku sekarang. Gitu. Tapi itu pun sebenarnya kita juga not agree ya Iya. dengan Nggak setuju. yang itu ya Iya. waktu itu dengan perempuan gitu. Jadi kalau ini ya lo ngomong aja gitu. Cuman yang anak-anak sekarang rata-rata gitu sih. Mereka Iya. ngomong karena pengen diperhatiin. Berasa jadi putri. Oh, kan? iya, Tuan iya. Putri. I'm your queen. Itu gitu. sama kayak perempuan kalau kangen tapi ngajak berantem dulu. Iya, benar. Bilang kangen pengen ketemu. Iya. Tapi muter aja dulu. Iya, berantem itu, jadi berantem segala macam. Aduh itu gue. Ya. Ya lagi gini. Tapi kenapa sih, Mam, Kak Vina, kenapa perempuan harus muter dulu? Kalau kangen lu harus berantemin dulu. Habis itu Karena lagi nggak kangen. Kalau kita nggak bilang. Enggak. betul, Bang. Kita lagi kerja atau lagi gimana mungkin, lagi bikin. Tapi kalau lagi gabut kan, Iya. Iya ya. atau lagi pengen sayang-sayangan gitu kan, misalnya aku dateng ya, kangen gitu kan. Tapi gue setuju sih ya sama lu ya. Tapi gini loh, kadang-kadang kita pakai marah-marah gitu kalau lagi kangen. Itu pengen tahu dia kangen juga nggak? Kayak ngetes gitu loh. Gue pengen tahu deh dia kangen juga nggak sih sama gue. Iya, Ya Mbak ya, lebih ke ngetes gitu. Karena kan cowok itu kan emang harafiah. Hmm. Kamu tahu nggak sih aku tuh kangen tau sama kamu. Terus kadang-kadang suka kegeeran, gue empet Bener lagi tuh. jadinya. Jujur iya, Mam, bener itu. Iya lo dia kayak dia kangen lo sama gue. Langsung langit gitu. Kalau udah jadi pacar sih gue nggak, Mbak ya. Tapi kalau belum jadi pacar mungkin ya dicariin gitu, kayak ada rasa senangnya kan beda kan kalau masih PDKT gitu kan. Tapi kalau udah jadi pacar kan ya udah gitu kan. Ya udah. Iya nggak sih? Wah, parah nih cowok. Karena udah punya gitu loh, udah pacaran gitu. Ya terus kalau misalnya nih pacar lo tiba-tiba eh ketemu yuk aku kangen nih sama kamu gitu. Lo biasa aja karena itu pacar lo. Ayo, udah jawab gitu aja. Ayo, mau Jawabannya kemana, enak makan banget ya. kemana gitu. Gue jadi Jadi- males nih jadi gua pikirnya tadi gini sih, Mbak. Jadi kalau Bang Gilang ini gue pikirnya tadi ceweknya misalnya ngomong, aku kangen nih Mas sama kamu gitu kan, tadi kata Mami Kia nyontohin. Bang Gilang tadinya gue pikir jawabnya gini, sama aku juga pengen. sama aku juga kangen gitu loh yang kita mau. Jangan Hah? ya udah yuk ketemuan. Iya. Ya Allah. Ya kan nanti kan kita balas lagi kalau kita yang kangen. Beb, ayo ketemu, aku kangen nih. Bisa aja kayak gitu. Terus ceweknya pasti ngomong, oh iya ya aku juga, pasti cewek yang ngomong kayak gitu.
Ya kan? Beda Iya. sama cowok responnya. Iya, kalau cowok lebih ke ya udah ayo mau kemana, aku juga kangen, paling gitu aja kan, better jemput ya jam segini, kan yang penting ketemu gitu Yang kan. penting ya ada komunikasinya aja sih Lu sebenarnya. dengar nggak nada suaranya si Gilang? Hah, ya udah yuk kita ketemu aja, saya juga kangen. Ayo mau gimana lagi, harus dinilai kayak gini. Iya nih, aku juga kangen banget. Bo, ini pertanyaannya bagus. Tiba-tiba karena lagi kangen banget terus karena baru awal pacaran mampir dulu deh ke Foris ya kan, atau enggak oh kayaknya kemarin gue bawain dia makanan ini dia suka nih, ya udah deh gue beli ini dulu. Jadi Pernah tapi nggak Pertanyaannya dari yang jauh, pernah tapi nggak jadi muter jauh gitu ya. Muternya itu sih. Paling gede ya. Bedanya muter pakai motor hujan-hujan. Bener. Yang favoritnya apa? Muter dulu misalnya nih. Toko kopinya di Jakarta Barat, sedangkan rumahnya dia di Jakarta Pusat. Rumah kita di utara. Dari utara ke pusat lebih deket dong daripada ke barat. Itu muter dulu nih. Dari utara, barat. Nanti ada yang ketinggalan, balik lagi dulu ke utara, baru ke pusat. Lo nggak pernah sampai begitu sih, cari yang lewatin aja gitu ya, misalnya. Kayaknya kalau itu masalah Kim, rumah cewek jauh. Nggak, Kim, gini loh Kim, lo kalau terlalu begitu ke cewek, cewek itu merasa lo suka, nanti dia akan bosen dan akan mutusin lo, kamu terlalu baik buat aku. Dulu satu dulu. Ya banyak kan sih emang begitu. Kalau tadi yang cewek nanti bilang, oh kamu terlalu baik untuk aku, itu mah kayaknya hanya excuse aja deh. Iya. Karena dulu tuh gue sampai ngomong, ya kalau terlalu baik bagus dong, lu gue bertahan untuk nggak mau putus mbak. Akhirnya setelah gue mengerti, gue akhirnya nggak mau terlalu begitu lagi. Jadi kalau udah mulai, jadi kalau udah mulai agak ini dikit, gue akan selingkuh duluan gitu loh, akan ini duluan, nggak dulu pas pacaran, pas dulu zaman dulu pas masih pacaran ya dulu pas masih kuliah, kalau sekarang tinggal. Ya kan? Ibaratnya kayak gitu kan ya. Pantas punya hubungan sama si Mbak. Tapi gue mau confess nih sebagai seorang wanita ya. Gimana dong? Terkadang kita itu tuh ya kalau cuma sekali seru juga sih. Nemuin pacar kita selingkuh gitu kan. Tapi sekali jangan sering. Itu seru, Son. Serunya itu gimana? Serunya kita jadi tahu dia pilih tuh cewek apa kita. Dan akhirnya kan dia, oh iya sorry sayang. Aduh maaf ya, aku tuh bener itunya gitu loh. Oh, mami ngeliat dari sisi lain. Nah, dari sisi dia bukan gue biarin laki gue selingkuh ya, enggak lah, gue injek. Padahal laki-lakinya, Tapi perempuan tuh juga punya rahasia yang hanya dia tahu sendiri loh mbak, hanya dia yang tahu sendiri dan dia nggak akan ngomong ke siapapun tentang, mungkin dia sendiri juga selingkuh gitu loh. Tapi itu menjadi rahasia dia sendiri. Bisa jadi karena memang perempuan lebih pandai menutupi. Bukan hati, mungkin selingkuh fisik atau apa gitu loh. Tapi hanya dia sendiri yang tahu. Dan dia nggak bisa nggak ngomong ke siapapun gitu loh. Pokoknya dia punya kepuasan sendiri aja udah ngelakuin itu, tapi dia nggak bahas siapapun gitu. Pokoknya dia ada senangnya sendiri Iya ngelakuin. itu tuh. Bahwa yes, biar gue bisa dan nggak ketahuan. Iya. Dia cuma nggak cerita ke sahabatnya, nggak cerita kemana-mana. Iya ya, Dia sendiri. hanya keep for herself. Kadang cuma stop sekali itu doang, sekali doang, udah sekali doang gitu. Iya, jadi ada rasa, tapi ya udah dia, tapi yang namanya bucin sesaat gitu loh, bucin lama-lama hilang sendiri. Tapi itu penyakit bu nggak sih? Iya mbak, untung kita di sini baik-baik semua kan. Iya dong. Baik semua. Bukan, gitu bukan. kan. Iya dong, Bang Gila. Mbah, iya dong, Mbah. Maksud gue si perempuan itu, kalau laki-laki gue sadar lah. Laki-laki ya udahlah umum lah kayak gitu ya. Nah, Tapi kalau perempuan terus dia menikmati, dia selingkuh, dia diem-diem dan menikmati nggak ketahuan, dia nggak cerita, hanya kayak ini. Loh kok lu ada apa lo dengan diri lo gitu. Iya, iya. Adrenalinnya kok seperti itu gitu. Bahkan mungkin pegangan tangan diem-diem gitu. Kayaknya seneng gitu. Iya, mbak. Kalau cowok yang selingkuh tuh sama teman-temannya cuma dibilang ya udah namanya juga perasaan gitu namanya juga. Tapi kalau cowok yang selingkuh itu bisa dibenci sama ini tim cewek ini ngomongin lagi tuh Nggak kebalik. ngomongin lagi tuh Sarah. Jadi bisa jadi terkenal misalnya. Wah itu kan Gilang yang PHP, yang apa namanya? Oke, kalau itu gue gak setuju. Kalau perempuan, udah emang laki lu nggak bener sih, ya udah lo sama dia aja gitu kan. Iya. Nah, tapi di sisi lain, gue juga melihat
kita balik gitu ya. Hmm. Kalau cowok punya pacar 2-3 it's fine. Nah, Namanya nggak akan jelek. Kalau cowok iya, Tapi kalau cewek pernah ketahuan selingkuh, sekali selesai. iya. Sekali doang loh. Udah langsung dijudge bahwa udahlah dia nanti lu selingkuhin lagi loh. Tapi kalau laki-laki enggak, dia insaf kok. Waktu itu mungkin ceweknya nggak bener, makanya dia nyari Tapi yang sama lain. teman-teman cewek itu cuman ya udah namanya juga perasaan nggak apa-apa. Nah lu kalau gitu. misalnya selingkuh terus teman-teman cowok lu bilang nggak apa-apa juga, atau lo Ada temen gue yang marah, Mbak. dihujat-hujat? Ada juga yang marah temen gue misalnya kayak yang ngasih raut muka kalau itu nggak benar gitu. Hmm. Tapi ya ada juga ya udah gitu loh. Tapi Mayoritas atau minoritas yang eh, menghujat? yang menghujat waktu itu jadi nggak ngomong langsung, cuman bilang apa namanya nggak benar gitu lah. Baru berapa bulan habis itu dia sebenarnya seingat gue dia dijemput sama mantannya juga. Jadi gue juga Makanya lo ngebales. iya gue ngebales. Terus lo dibilang sama Tapi- teman lu jangan ngebales lah, lo nggak boleh Eh, gitu. Enggak, dia nggak tahu hal yang kalau gue diduluin gitu loh. Dia cuma bilang dia cuma pas itu lihat apa namanya ya kelihatan lah dari raut mukanya gitu loh. Hmm. Lebih full effort dalam tanda kutip sampai bucin atas nama cinta ke pasangan aslinya atau sama selingkuhan? Kalau dulu kan pas masih pacaran ya, zaman dulu mantannya dulu. Jadi kalau dulu lebih effortnya ke selingkuhan ya pasti kan dulu gue Iya, ingat iya. tuh sampai gue ke Singapura gitu, baik gue malah beliin oleh-oleh buat selingkuhan gue daripada pacar gue gitu loh. Karena lebih enak atau bukan diajak ngobrol. Enak dulu ya. Diajak ngobrol. sampai terjadi selingkuh kan karena tidak nyaman gitu ya. Dan saat Iya. itu waktu itu tuh udah posisi yang ya sering marah, sering apa gitu ya. Dan udah gitu LDR, Mbak. Jadi itu kan dulu teman-teman kuliah gitu ya. Oh. Zaman dulu dia masih kos di Senayan. Jadi dekat kampus. Nah, pas sudah lulus dia balik ke rumah aslinya ke Kelapa Gading. Jadi kan jauh macet segala Apa macam. Gading LDR? Gue pikir LDR luar negeri saya. Iya. Nggak mau Apa Gading? Astaga. Jakarta Timur ya say. Jakarta Utara. Dia sering gitu kan, udah gitu dia jadi marah-marah ya mungkin karena kangen ngeliat tadi yang dibahas marah-marah segala macam. Akhirnya ya udah jadi lebih nyaman dengan ketemu dan lebih nyaman dengan selingkuhan gitu loh. Oke, kalau itu berarti kasusnya beda. Lu selingkuh karena ada ketidakpuasan Ada dengan yang ketidaknyamanan. ketidaknyamanan sama Benar. yang existing Iya. gitu Karena kalau nggak kan. ada apa-apa, ya maksudnya ya nggak harus, kalau udah nyaman gitu kan nggak harus selingkuh gitu kan sebenarnya. Kalau Nah, gua ya, Nah itu kalau Kim nggak tahu. Kalau gue sih nggak pernah yang namanya selingkuh ya. Kalau dulu diselingkuhin mah iya. Selingkuhin. Pernah jadi selingkuhan nggak? Nggak pernah sih. pernah apa? Pernah jadi selingkuhan nggak? Oh pernah jadi selingkuhan apa enggak? Kalau second choice iya. Oh, jadi kalau lu tuh nggak mungkin merasa disakiti dong, karena kalau misalnya emang gue cuman jadi pilihan kedua dan gue nggak dipilih ya nggak apa-apa juga gitu maksudnya kan. Iya, sebenarnya kayak gitu. Cuma kalau gue udah milih satu orang Ya udah itu aja. itu aja. Meskipun lo jadi second choice. Kalau gue tahu jadi second choice juga gue nggak akan tahu. Lebih baik gue mundur. Kan itu jadi second choice lo. Ya kan posisinya kan itu bukan second choice, ya kan? Itu ketika mantan balik lagi, ya kan? Ya udah, itu kan gue pikir kan gak akan terjadi, ya kan? Itu gak akan terjadi gitu. Tapi pengorbanan apa yang telah kau lakukan Banyak. saat Sebenarnya nggak banyak orang yang tahu juga. Ini aja. Kepuasan dikit. pengalaman lo itu mungkin bisa jadi pelajaran lo buat audiens. Bisa. Ya, biar mereka nggak mengikuti cara itu. Betul. Gitu. Intinya intinya gini. Selagi effort lu dihargain terusin. Kalau effort lu udah nggak dihargain, mending lu tinggalin deh. Karena apa? Nanti lu sendiri bakal ngerasain sakitnya sendiri. Oke, terkadang pengorbanan itu kan kita keluar uang, Iya. gitu kan? Bukannya Nah. selalu pasti keluar uang. Apa? Keluar uang Iya, pasti. pasti kan? Cuma gini. Iya. Iya. Uang masih bisa dicari.
Oke. Waktu belum tentu bisa diputar balik. Oke. Tapi pernah nggak suatu hari saat lu berdua ya, Hmm. Bang Gilang dan Bang Kim, lo udah berkorban nih ya, oke dia minta apa lo beliin, minta barang, tapi barang ya, bukan makanan ya, barang lah, apapun itu. Tapi pas putus, lo minta balikin. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau minta beliin, ya beliin aja. Ya namanya kita sayang sama orang itu, ya udah. Apapun yang dia mau, selagi kita mampu, ya udah kita beliin. Tapi kalau gue kalau gue mau beli sesuatu atau enggak cewek gue minta sesuatu gitu, gue nggak pernah janji. Gue bilang gue usahain ya. Tapi lo buktiin gitu kan? Gue buktiin. At the end. Iya, karena gini, kalau gue janji kan bentuk utang kan kata orang kan. Gue nggak mau. Lebih baik ya udah gue usahain. Toh siapa tahu ya Tuhan kan nggak pernah tidur. Tiba-tiba lu besok ketimpahan duit 3M nggak apa-apa. Buka lecet dikit bisa gue beliin. Iya, iya. Ibaratnya kayak Iya, gitu. iya. Jadi yang Kalau sudah segala pengorbanan lo itu yang lo udah lo kasih, berapapun harganya, udah putus nggak akan minta dibalik. Nggak akan, karena gue balik anti udah ngasih ke orang, gue minta balik tuh gue paling anti. Karena itu sifat jeleknya manusia kayak gitu, lu udah ngasih tapi lu minta balik lagi, buat apa? Lu mau kasih siapa? Ibaratnya itu barang bekas ngapain lu kasih ke orang baru? Itu nggak worth it. Tapi pernah ini nggak, maksudnya kayak putus nih, udah selesai hubungannya, terus dalam hati kayak anjing ngapain deh kemarin gue beliin dia ini. Oh itu pernah, itu pernah. Jadi gini kenapa gue sampai kayak gitu? Ya karena ya lu beliin itu barang dengan misalnya ya kita ngomongin effortnya kita lah, udah kerja keras ya kan, nyari duit buat beli itu barang. Tapi ketika dibeliin, terus lu nggak lama abis beliin itu terus lu putus, ya nyesek lah bro. Jadi itu kebodohan atas nama cinta atau bukan? Ya itu kebodohan atas nama cinta. Intinya gini, kalau udah cinta orang itu udah pasti bodoh. Ya, Ya, betul. Cinta itu bodoh. Benar, benar. makanya kan ada istilah cinta buta. Betul. Gitu kan. Karena memang membutakan dan memboto. Dan Tapi membotokan. sorry nih, cinta kan mami bilang buta, tapi cinta tahu mana jok motor, mana jok mobil. Itu urusan obrolan minggu lalu. Tapi gue nggak pernah, lo makanya diminta sama cewek begitu, lo kalau pacaran bisa minta ini, minta barang ini gitu. Paling pengorbanannya itu lebih ke ini loh mbak, kayak zaman dulu kan bikinin CD rekamin gitu kan. Terus kan rekam satu lagu kan setengah jam sendiri dulu mbak, download satu lagu kan. Nah, lalu bikinin Nero, lalu bikinin kayak apa namanya cover CD-nya tuh ada foto-fotonya dicetak dulu, ada tulisannya awal kenal bla 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 kan. Iya dulu kayak gitu. Sekarang kan udah modern bang. Kalau dulu Kim, gue suka punya boneka gitu misalnya, ya beli aja random 2 gitu berarti, taruh di bagasi mobil. Jadi misalnya pas lagi pergi sama siapa, ceritanya tuh surprise kasih, padahal emang stok di bagasi. Emang gua taruh di bagasi. Enggak kan harus gitu kan, soalnya surprise gitu kan, makasih gitu, padahal emang ada stok. Iya. Gue jadi flashback ya, selalu ya, cowok-cowok itu yang tiba-tiba, aku punya sesuatu, jangan-jangan saya. Di zaman dulu kan Iya. Nah ini nih abis kayak gini dikebongkar nih, ntar kalau yang sekarang ini lagi pacaran nih, tiba-tiba cowoknya ngasih surprise kayak gitu, udah kebongkar. Nanti dia punya stok. enggak juga. Bener dong. Kalau misalnya jadi kayak gitu ya, gue aja mana gue. Kamu tuh kasih surprise kamu, cek bagasinya. Jangan stok akhir. Iya bener setuju. Ya udah tuh pesan baru tuh. Apa pesan penting terbaru tuh? Iya, jangan mau dibohongin. Enggak sebenarnya bukan untuk pacar juga, bahkan mungkin belum pacaran, karena kan dulu suka random kayak misalnya malam minggu kemana ya gitu, misalnya teman-teman pergi terus yang ngajak aja random siapa, misalnya bisa ya udah pergi gitu, misalnya nonton kayak gitu kan, ya nggak ada niat untuk serius juga, maksudnya niatnya emang pergi aja gitu lah, pergi jalan gitu ya. Lo beli barang-barang itu biar dibilang apa? Biar dibilang lo tuh romantis kah? Effort? Enggak, biar surprise.
Enggak, biar surprise aja. Enggak, Vin, dulu tuh gua nggak bisa nginep gitu ya segala macem karena dulu bisa nginep tapi nunggu rumah kosong. iya, iya kan, jadi ya maksudnya apa? Ya yang udah ya udah, kita nggak boleh menyesali. Dan pun kita udah berkorban banyak, tiba-tiba diselingkuhin, ya berarti itu memang udah jalannya gitu. Kita nggak boleh nyesel gitu kan. Jadi ya sudah. Jadi setelah putus lu nyesel apa enggak? Aku lebih nyesel pernah pacaran sepanjang hidup ya. Ketika aku tahu gitu ini jodoh gue, ngapain gue dulu pacaran? Sama Son, gue sampai sekarang nyesel punya mantan banyak. Tau gitu gue langsung sama bini gue aja. Iya benar, iya betul ya. Kalian sadar nggak kalau kalian tidak melalui masa-masa itu, kalian nggak akan ketemu suami istri kalian. Oh iya sih. Ibaratnya nggak ada Ada ini pelajaran journey-nya lah. hidup. Nggak ada jerninya, Jangan ada nggak jernih. akan sampai ke titik itu gitu. Kalau gue sih percaya itu ya. Iya, tapi aku Jadi gue harus pacaran waktu itu pernah in one time gue punya pacar 3. Gak apa-apa kan belum nikah. Iya, nggak apa-apa. Bebas-bebas aja, sah. Bebas. Bebas. iya benar. Tinggal Cuma cuma laki yang Iya, iya. perempuan pun juga aku setuju. Setuju, setuju. gitu. Jadinya sekarang gue bisa mempelajari cowok-cowok yang deketin anak gue. Jangan ibu udah tahu lah. Langsung dibacain kartunya ya kan. Kalau kita seumuran, kita datang langsung dibacain, Son. Iya. 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 Bener. Kayaknya kalau misalnya gua seumuran kayak Mami kayak gua ke rumah Mami kayak udah otomatis jalan sama dia. Udah pasti gitu ya. Gua pasti bikin Pasti. Iya, caranya masih ajak Mami kayak pergi. Nonton yuk, nonton yuk, bareng gitu. gitu. Pas lagi di perjalanan gue interview. Gak apa-apa, iya, padanya aja gitu kan. Bener kalau di gitu kan. Iya tante. Yang penting kan udah percaya ya, udah percaya berikutnya lebih gampang. karena demi kepercayaan juga. Betul, iya. Sayangnya kalau sama ibu saat ini percuma. Dia pengalamannya udah Sebelum gue orang tuanya nggak akan pernah gue percaya. Gue harus kenal dulu. Iya, ini kenalin. itu juga salah Gak satu apa-apa. ini. Iya, karena dulu gua ya kenal, maksudnya tahu gitu loh. Tapi kan berarti udah dipercaya kan. Nah ya udah, apa yang terjadi antara kedua anaknya kan udah antara anaknya aja. Orang tuanya udah saling kenal. Iya. Oh ya udah. Jadi kalau ada apa-apa, Udah tahu ya. orang tuanya. Betul. Betul. Ini harus aku contoh sih, Mam. Gue punya anak perempuan loh, jadi gue harus siap-siap dengan apapun resikonya. Iya, betul. Ya, sebenarnya kalimat Mami barusan itu adalah ketakutan buat aku. Iya. Aku punya pengalaman yang nggak enak kalau anakku merasakan gitu Hmm. kan. Jadi itu yang harus aku siap gitu. Apa-apa, banyak temennya Mami lah kita jaga kan. Iya, apalagi kan gue juga banyak temen cowok-cowok gini kan, Iya. jadi hati-hati kamu ke jalan sana nanti ketemu om ini loh, kamu jangan ketemu om ini loh, gitu ya. Jadi gue juga Iya benar. tenang kan. Tapi ya gaya pacaran zaman dulu sama sekarang itu emang beda sih. Iya. Kalau zaman dulu mungkin kita males kalau terlalu family ya, Iya, betul. terlalu ya, Jujur ya? keluarga gitu males Jujur ya? kan, karena kaku-kaku keluarganya. Iya. Ya nggak sih? Kalau sekarang kan banyak ibu-ibu, mami-mami muda, mama muda, ibu-ibunya juga seumuran kita nih yang masih suka gaul gitu kan. Jadi anaknya dijadiin teman. Kalau dulu boro-boro orang tua kita kan, Iya. you are my Kids. kids, Iya. you are my daughter, lu nggak boleh macam-macam. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Sama nyokap kita bokap ke friend, aku juga temen gitu. kan. Kamu anak udah nurut aja kayak dulu. Iya. Gitu. Kalau sekarang kita yang dimarahin mana kita? Iya. Iya, Bang. Iya. Minggu lalu Tamara baru nanya ke aku, Mm-mm. Dad, waktu tuh nggak kerasa loh. Anak-anak kita suatu saat nanti gede-gede. Kalau dia dijemput pacarnya, kamu gimana? Terus aku jawab, gue nggak mau mikirin itu. Gue bingung gimana. Yang jelas pokoknya gue gebukin cowoknya kalau berani macam-macam sama anak gue. Terus dari mana tapi dia akan macam-macam apa enggak gitu loh. Iya bukan. Jalan lu masih membuat kepercayaan ke anaknya itu supaya So, dia nggak kenapa ketakutan gue tuh lebay? Jujur Mam, ketakutanku lebay. Pertanyaan lu menarik, tapi pertanyaan lu susah gue jawab. Karena kalau gue jawab, gue buka aib banyak. Itu gue nggak mau. Kita perlu buka aib banyak. Kita ngilangin itu dulu, tapi kita tahu laki-laki brengsek effortnya kayak apa ya. Iya, betul Jadi Bang. kalau udah sangat effort sampai bucin banget, sampai anaknya bucin itu yang repot gitu kan. Iya. Kalau itu kan ibaratnya masa lalu ya.
Iya. Nah sekarang kan ibaratnya kita udah berubah. Iya. Nah kita bisa Belajar Bisa dari belajar dari pengalaman kesalahan masa yang lalu. masa lalu itu. Dan ada pertanyaan menarik dari istriku. Kalau aku yang pergi duluan, kamu nikah aja Bi, nggak apa-apa. Gue bilang, mendingan gue main cewek lagi kayak dulu sebelum gue ketemu sama lo Mi. Oh jangan, kasihan anak kita dua-duanya cewek. Terus gue mikir, masa, aduh jangan. Pokoknya intinya, masa iya kamu mau ngulangin Kesalahan yang sama. Gue juga mikir kayak lu Son, bini gue. Ya, karena ya ibaratnya gini, hukum tabur tua itu emang nyata. Iya. Tapi kalau lu emang ibaratnya udah keluar dari zona lu yang dulu itu, yang kelam itu, biasanya ya di kehidupan kedepannya belum tentu itu akan terjadi di keturunan. Nah ini tapi aku setuju Mam apa yang Kim ngomong. Oh itu aku juga setuju. Iya, belum tentu itu terjadi di anak kita ya. Iya biasanya kebalikan kalau bapaknya sangar anaknya kalem gitu loh. Enggak, kalau sangar sih gue nggak ada sangar-sangarnya. Lo lihat aja gue banci tampil Ini kan begini. kalau istilahnya sangar. Misalnya lo PK banget Misalnya- dulu misalnya PK anak lo jadi baik-baik biasa gitu. Itu kan misalnya. Tapi ya sih setuju sih. Walaupun background misalnya si anak ini background orang tuanya bapaknya misalnya tuh main perempuan gitu, belum tentu anaknya main perempuan. Itu kan pemikiran orang zaman dulu. Bibit bebek bobot. Iya. Bapaknya nggak bener, pasti anaknya nggak bener. Iya benar. Tapi gue sudah membuktikan tidak, gitu loh. Karena ya pernah punya pasangan itu bapaknya suka main perempuan, sangat. Tapi anaknya sangat Ada Mam yang begitu? Ada banyak. Ini baru buat gua loh. Dan sampai istrinya udah cuek, yang penting gue dinafkain ya udah gitu loh. karena Oh, kalau itunya banyak, nggak anaknya yang gua maksud. oh ada, ya itu buktinya. Oke. Mantan si almarhum maksudnya. Iya, Itu begitu. Jadi nggak apa, anaknya fine aja. Dan gue tidak worry, gue tidak Nah, khawatir. gimana caranya bisa tidak worry itu? Ya kan gue nggak nikah sama bapaknya, gue nikah sama anaknya. Kok repot sih? Ya nggak sih? Yang penting kan tahu. Biasanya kalau anak laki-laki dia kan dengar keluh kesah mamanya kan, jadi dia nggak mau. Exactly. Iya. Dia jadi nggak mau menyakiti. Iya. Oh gue nggak mau kayak gitu lagi. Gitu. Karena gini, kayak misalnya kita pacaran, kita nyakitin pacar kita, ya kan? Kalau dia nggak bisa ngehargai kalau dia menyakiti pacarnya, berarti dia nggak sama juga nggak menghormati ibunya. Iya. Karena cinta pertama anak laki-laki itu adalah siapa? Ibunya. Iya. Karena anak gue yang laki-laki pernah statement kayak gini. Dia masih kecil waktu itu ya, masih SD tapi udah mau masuk SMP. Bun, kenapa bunda sama ayah pisah gitu? Ya karena kita nggak cocok. Kalau misalnya kita terus, kita kan ribut terus. Kamu pasti jadi terganggu lah gitu kan. Enggak, tapi kalau ini aku jadi takut menikah. Jadi gitu. Tuh, tapi gue jelasin sama dia. Mungkin banyak juga ya orang yang kayak gitu ya, anaknya ngelihat gue nggak mau kayak gitu contoh. Akhirnya gue jelasin sama dia, perceraian itu bukan suatu petaka. Iya, bisa juga perceraian itu mungkin adalah yang terbaik untuk kita ke depan. Kalau aku masih sama-sama, mungkin aku nggak akan bisa sekuat ini gitu. Gue bilang gitu. Jadi kamu jangan pikir perceraian itu adalah sangat-sangat buruk. Yes, efeknya iya buruk. Tapi terkadang itu menjadi satu turning point kita. Gitu. Justru jadi langkah awal kita untuk jadi orang yang lebih better. Gue gituin. Oh ya gitu ya. Akhirnya udah dia punya pacar sekarang. Akhirnya ya udah biasa. Udah oke. Karena gue lihat dia lihat gue sama ayahnya baik-baik aja. Masih komunikasi. Masih saling menginformasi kalau ada apa-apa dengan anak kita. Laki bukan yang udah menikah yang laki? Belum. Oh. Yang perempuan lah udah nikah. Oh iya, baik. Yang laki belum, masih pacaran aja gitu. Oke, anyway, gengs, jadi pengorbanan gimana ya? Merupakan kebodohan kah? Atau memang pengorbanan nih pasti ada sih pasti ya. Tapi suatu lo harus berkorban kalau lo cinta. Ini conclusion nih, the last conclusion. Menurut gue sendiri bukan menjadi suatu hal yang harus berkorban kalau karena cinta ya Mbak ya, karena di saat pacaran itu
ya memang hal itu yang kita lakukan dengan happy seharusnya gitu kan, tanpa, karena kalau kita cinta kita lakukan buat dia kan tidak menjadi suatu pengorbanan kan, karena nggak jadi suatu yang beban gitu kan, karena kita memang suka, jadi kita ngejalaninnya seneng kalau lihat dia seneng nerima apa yang kita lakukan gitu kan, dia happy, lihat dia seneng kita happy gitu ya kan. Dan itu kan masih konteksnya pacaran ya Mbak ya, maksudnya Iya. kalau di saat udah nikah kan pengorbanannya lebih besar ya, maksudnya contohnya misalnya kita pengen beli barang hobi tapi abis itu tiba-tiba kulkas rusak gitu kan, Oh iya atau iya iya. misalnya apa hal-hal yang kayak gitu kan lebih pengorbanannya lebih lain gitu Oh ya. oke. Jadi Jadi berarti ya itu nggak bisa dikategorikan pengorbanan, tapi ya ya karena itu memang pokoknya kita itu cinta kita itu melakukan aja. berkomitmen, makanya selagi pacaran mungkin itu tahap awal untuk ke arah situ kan. Kalau misalnya di awal emang kita udah ngerasa kok kayaknya mau deketin lo beban sih harus korban gini, ya mendingan nggak usah, karena mungkin nggak menjadi suatu hal yang baik ke depannya gitu kan. Mendingan ya kita melakukan sesuatu emang pengen bikin dia seneng gitu ya, tanpa kita pikir itu sebuah pengorbanan gitu. Tapi di statement lo itu berarti orang itu kalau misalnya lo merasa yaudah ngapain sudah effort gini, berarti lo nggak cinta-cinta amat sama dia. Karena Iya. menurut penelitian tadi kan saat orang itu betul-betul jatuh cinta dengan seseorang itu, bahwa emosinya dia atau pikiran yang takut bikin salah atau apa tuh nggak ada. Jadi semua Iya. anything make me happy, gitu Iya. kan, enjoy. Berarti kalau misalnya ada ke arah yang lo merasa you just wasting your time, means you don't love her anymore. Iya, Gitu benar. ya. Iya. Pengorbanan pasti ada gitu. Uang itu bisa dicari, waktu itu yang nggak bisa dikembalikan. Berarti lo pamrih dong. Pamrih. Tembak lagi conclusion dia sana. Karena apa? Waktu. Karena kalau kita ngabisin waktu dengan orang salah, itu bener-bener wasting time banget. Kayaknya nggak ini aja, nggak baik aja gitu. Karena kita udah ngorbanin waktu, uang, terus segala macem apalah itu nggak bagus. Karena apa? Jadi kita bakal tetap di zona itu, nggak akan bisa melangkah ke zona sana lagi. Kalau menurutku pribadi, kalau dia orangnya worth it dan tepat, menurutku berkorban silahkan gitu. Karena kalau misalnya kasus kayak Kim gini, kalau salah pilih repot mam, kasihan dianya. Lu kenapa ngomongnya ke Kim sih? Dia nanya buat lu sendiri. Iya. Hello. Ya artinya buat aku asal kita sama orang yang tepat dan dia worth it, emang benar-benar valuable, worth it gitu. Berkorban itu menjadi bukan hal yang bodoh, memang suatu keharusan malah gitu. Itu sih menurutku gitu. Ya kalau conclusion dari aku sih kayak gitu ya. Intinya boleh mengorbanin semuanya, tapi dengan orang yang tepat. Iya gitu. Dari mana? Ya kan dari effortnya dia juga kan ketahuan bang. Dari Singapura kan? Justru itu nggak karena kekurangannya dia kita harus terima. Begitu juga sebaliknya. Sama saling menutupi kekurangan. Tapi gua nangkepnya tuh gini ya. Seiring berjalannya waktu itu terbukti dia worth it atau enggaknya sih sebenarnya gitu. Dan jangan menyesal. Ya itu benar. Yang menyesal itu adalah kalau kita nggak dapat sesuatu hal yang kita inginkan dari dia. Betul. Itu bodoh banget. Iya. Nah kan waktu itu gue kan nggak ada keinginan apa-apa, ya udah ngasih aja. Oh. Kagak ada yang dituju kan gue bilang nggak ada yang dituju. Setelah lo lakukan dengan ketulusan hati lo kalau berbuat baik, terus lo mikir, kok bego banget ya gue, gitu ya. Yang tadi dari juga. Penyesalan datang belakangan. Betul. Awal latar. Oke sahabat Orex, jadi untuk kalian janganlah dibutakan dengan cinta. Karena bila kita dibutakan dengan cinta, bahwa akan menjadi kebodohan yang akan kita lakukan. Tapi lihatlah cinta sebagai suatu bagian kepedulian, di mana kita berdua saling peduli dengan orang yang kita cintai, sehingga itulah menjadi arti cinta yang sesungguhnya. Kita peduli dan mau bersama-sama memperbaiki segala kekurangan pasangan, dan kita mau bersama-sama untuk maju bersama tanpa memberatkan atau membebani satu sama lainnya. Gitu. Jadi itu tadi, terima kasih Bang Gilang dan Bang Kim atas kehadirannya sekali lagi. Ini seru banget. Kalian berdua dua sejoli memang bener ya. Betul. Setuju. Ini
sahabat pena. Sahabat pena. Zaman dulu banget sahabat pena. Abis ini kita mancing ubur-ubur aja ya Bang ya. Mancing ubur-ubur. Jadi juga terima kasih juga untuk Kak Afina, Kak Kuku Yang yang udah sudah datang. ikut hadir di sini, Mas Majid juga yang sudah bantu kita di operator. Jadi itu tadi perbincangan kita seputar percintaan, pengorbanan versus kebodohan. Oke, seperti biasa kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Orex, Orex_ID. TikTok dan Instagramnya juga Orex_ID. Buat info topik menarik lainnya di sosmed Orex_ID. Nah, terima kasih kepada Bang Gilang dan Bang Kim pastinya, yang juga Studio Venom 2, Quindo Event Management, lalu Gasindo Event Production and Exhibition Contractor, dan juga tim eventsilot.com atas dukungannya semua, sehingga Orex bisa tetap hadir di setiap minggunya. sampai jumpa Jumat depan jam 10, tetap di Orex, obrolan receh kita semua. Bye. Happy weekend, selamat beristirahat. Tak perlu ragu, tak perlu layu, hanya kamu yang paling love you. Kami di sini hanya temani jiwa-jiwa yang merasa sepi. Jangan bersedih, cukup nikmati kehadiran Kea dan Sony.